Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada orang yang mengerjakan sholat, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang celaka. Kenapa? Inilah yang diungkap dalam surat Al-Ma'un, seperti yang disajikan dalam episode Ar-Rahman kali ini. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapakah yang termasuk para pendusta agama ini. Ya, surat Al-Ma'un ini memang dimulai dengan kalimat pertanyaan. Namun sejatinya bukan untuk bertanya, tapi bentuk keheranan. Ternyata masih saja ada orang yang mendustakan agama, meskipun sudah jelas dalilnya. Pertanyaan Allah dalam ayat pertama yang artinya, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Merupakan penegasan bahwa masalah yang ditanyakan itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Lalu, bagaimana jika orang yang mendustakan agama itu? Mereka yang mengira bahwa pendusta agama adalah mereka yang tidak melaksanakan rukun Islam saja. Ternyata, pemahaman ini salah. Karena pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Anak yatim adalah orang yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya, dan jika sudah balik, tidak disebut lagi sebagai anak yatim. Orang yang merawat anak yatim merupakan bukti keimanan pada hari akhir. Ini kewajiban kolektif, dan jika tidak ada satupun di lingkungan kita yang peduli dengan anak yatim, maka semuanya berdosa dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Karena itu, lihatlah di sekitar kita, adakah anak yatim yang terlantar? Sahabat fillah, keutamaan bagi orang yang peduli dengan anak yatim sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga akan seperti ini. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam serta agak meregangkan keduanya. Sungguh dekat kedudukan orang yang merawat anak yatim dengan Rasulullah. Arti menanggung anak yatim adalah mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya, seperti nafkah, makan, minum, juga pakaian, serta mengasuh dan mendidiknya dengan pendidikan Islam. Orang yang mendustakan hari kiamat sesungguhnya telah mengingkari nilai-nilai Islam berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Salah satu nilai ajaran Islam adalah menegakkan nilai-nilai keislaman. Salah satunya berbuat baik dengan mengurusi anak-anak yatim dan membantu orang-orang miskin. Kata ad-din dalam ayat ini secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Ketika digandengkan yukadzibu, maka kata ad-din artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau kiamat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan, serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Sementara Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan,
bahwa pemakaian kata yadu'u dalam ayat ini menunjukkan suatu kebencian yang sangat, rasa tidak senang, jijik, dan tidak ingin mendekat. Kalau ada yang ingin mendekati, maka dengan cepat langsung ditolak agar jatuh tersungkur. Inilah sebagian ciri-ciri pendusta agama. Mereka yang sungguh jauh dari kebajikan dan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Sikap buruk terhadap anak yatim ini muncul dari orang-orang yang pembenci, sombong, dan kikir, serta mereka merasa dirinya lebih mulia. Karena yatim sesungguhnya representasi dari orang yang lemah yang wajib ditolong. Sahabat fillah, ciri lain pendusta agama berada dalam ayat ketiga, yakni mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mengajak saja tidak. Tingkatan yang paling rendah apalagi memberi makan orang miskin. Fenomena di sekitar kita yang lebih parah lagi, ada sebagian orang yang dengan teganya menyerobot hak orang miskin. Misalnya, mengaku-ngaku orang miskin untuk dapat raskin, beras orang miskin. Ada juga restoran menggunakan gas subsidi, padahal mampu membeli gas yang tidak bersubsidi. Apakah ini bukan termasuk menyerobot hak orang miskin? Kalau tidak bisa bantu orang miskin, ya seharusnya jangan pernah sesekali menyerobot hak orang miskin. Dalam ayat ini menggunakan kata to'am yang artinya makanan atau pangan. Tidak menggunakan kata itam yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan, namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin itu. Orang yang diberi kemampuan dalam harta harus berterima kasih kepada orang miskin. Orang miskin berterima kasih karena dibantu. Begitu pula orang kaya harus berterima kasih kepada orang miskin. Loh, apa alasannya? Sahabat fillah, mari kita simak hadis Nabi riwayat Abu Dawud ini. Bantu aku wahai para sahabatku untuk mendapatkan orang-orang miskin. Kenapa wahai Rasul? Karena sesungguhnya kita mendapat rizki dari Allah karena adanya orang-orang lemah di sekitar kita. Mampukah orang kaya hidup sendirian tanpa bantuan orang miskin? Misalnya, jika punya banyak ladang, siapa yang mengurusnya? Jika ia punya banyak ternak, siapa yang mengembalakannya? Atau orang yang merasa dirinya hebat sebagai pemimpin perusahaan misalnya, ia tak akan sukses tanpa dibantu karyawannya. Orang miskin itu lebih khusyuk berdoa karena lebih ikhlas, sehingga doa mereka lebih sering dikabulkan. Karena itu, bantulah orang miskin. Teladan ini harus dilakukan oleh para tokoh agama dan para pemimpin, karena teladan mereka akan lebih mudah diikuti masyarakat. Dalam kamus Lisanul Arab, miskin diartikan dengan seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk menafkahinya. Orang yang rajin ibadah, namun ia suka menghina, pelit, dan tidak mau mengimbau orang lain untuk berbuat kebajikan. Mereka tetap dikelompokkan sebagai orang yang mendustakan agama. Karena sejatinya orang yang benar-benar percaya agama pasti akan menjadi orang yang tawadhu, tidak takabur terhadap fakir miskin, tidak mengusir dan tidak menghardik mereka. Namun sebaliknya, mereka ikhlas membantu kebutuhan para kaum du'afa. Karena itu,
Mushaf yang sampai ke tangan kita saat ini telah ditentukan urutannya oleh Rasulullah berdasarkan petunjuk Allah yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun karena Allah Ta'ala yang menjaganya, salah satunya melalui para penghafal Quran. Jika ada yang sengaja ingin mengubahnya, maka akan mudah ditemukan. Inilah salah satu mukjizat Al-Quranul Karim. Lalu, masihkah ada yang ragu untuk mengimaninya? Siapakah orang disebut celaka itu? Mereka adalah orang yang sudah berkewajiban sholat,